malam sahabat tani Nusa Indah Organik. Pada siang hari ini saya ingin men-sharingkan bagaimana mengoptimalisasi pertumbuhan dari tanaman dengan produk dari Nusa Indah Organik, yaitu ZPT. Ya, ZPT banyak yang bertanya kepada kami, apakah ZPT itu? ZPT adalah zat perangsang tumbuh, ada yang bilang zat pengatur tumbuh. Oke. Nah, ZPT ini ada beberapa. Ya, saya menjelaskan kali ini ZPT yang untuk pertumbuhan. Jadi fase vegetatif yang diaplikasikan kepada tanaman, bagaimana dia bisa bertumbuh untuk lebih optimal, yaitu di fase vegetatifnya sampai kepada masa pembungaan. Nah, ini hari ini saya juga ada mau men-sharingkan tentang pertumbuhan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, yaitu pertumbuhan dari bayam Brasil. Ya, bayam Brasil ini rasanya memang lebih orang bilang unik ya, dan enak. Dan ini saya menunjukkan pertumbuhannya yang sangat cepat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah dalam waktu 1 bulan ternyata bisa bergerombol sangat lebat seperti ini. Ya, nah kami hanya memakai di video kami yang sebelumnya kami memakai pupuk dasarnya adalah pupuk dari Nusa Indah Organik Hara Mikroba dengan perbandingan 1:2. Ya, waktu itu tanah porosnya, tanah gemburnya itu 2, sedangkan pudasnya, pupuk dasar organiknya adalah dari Hara Mikroba ini pakai perbandingan 1:2. Nah, inilah hasilnya. Tapi setelah pertumbuhan kami juga melakukan optimalisasi. Jadi judulnya saya sharing hari ini adalah optimalisasi pertumbuhan merangsang dari fase vegetatif yang lebih cepat itu dengan memakai zat perangsang tumbuh ZPT ya. Oke, nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan dari awal bagaimana kok bisa tampak tumbuh seperti ini. Oke, sebentar lagi saya akan lakukan satu persatu pertunjukan dalam sharing yang singkat ini, termasuk nanti pembuatan dari bagaimana ZPT ini diaplikasikannya. Oke, kita tunggu video sebentar lagi. Oke, sahabat tani Nusa Indah Organik, di video selanjutnya ini saya akan menunjukkan yaitu cara penanaman sekaligus cara penanaman ya, pengembangbiakan lebih tepatnya. Jadi bagaimana menjadikan sebuah sayur bayam Brasil ini menjadi seperti ini ya. Nah, saya menunjukkan bagaimana ini mengembangbiakannya. Jadi dari awal kok bisa jadi seperti ini ya. Selain nanti di sesi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pembuatan daripada ZPT dari grow dengan tipe grow dari Nusa Indah Organik ini. Oke, mari coba kita lihat. Jadi bagaimana cara mengembangkan, memperbanyak ya menjadi seperti ini. Ya. Oke, ini saya jelaskan dulu tekniknya, teman-teman. Ya, bisa di shoot lebih dekat, ya. Jadi ini bayam Brasil ini saya ingin kembangkan menjadi bayam Brasil yang seperti ini. Bagaimana caranya? Yaitu saya dengan teknik stack namanya ya. Saya cukup memotong, jadi dari sini ini ada percabangan, mungkin bisa ini lebih dekat videonya, lebih dekat. Oke. Nah, kalau seperti ini kan ada beberapa cabang. Jadi di dahan yang besar ini seperti ini saya potong, teman-teman ya. Ini saya potong. Nah, ini saya potong. Lalu di sini saya kurangi ya. Saya kurangi untuk mengurangi penguapan namanya ya. Yang teknik stack seperti ini cukup mungkin. Nah, ini saya kurangi lagi 1 ya, seperti ini. Setelah itu ini saya tancap ke
media tanam, ya, media tanam yang organik. Nah, ini saya tancap seperti ini. Ini adalah teknik stek, ya, teknik stek. Nah, ini saya tancap seperti ini. Nah, setelah 2 minggu, tanaman ini dengan setiap minggunya 2 kali saya semprot dengan, saya kocor, ya, saya kocor, juga bisa dispray ke daun sama ke tanahnya ini. Jadi untuk merangsang pertumbuhan dari akarnya dengan Grow dari Nusa Indah Organik. Nah ini ZPT Grow dari Nusa Indah Organik. Oke, nanti 2 minggu kemudian dari seperti ini akan menjadi seperti ini. Nah ini bisa di shoot, ya. Ini yang sudah pindah tanam. Nah ini memang saya mau menunjukkan yang bukan media yang di polybag. Ini di tanah, ya. Jadi sama teman-teman, ya. Jadi di polybag atau tanah sama. Yang ini saya menunjukkan kalau di polybag ini nanti saya tancepi seperti itu. Saya tancepi sekitar 5, ya. 5 dari stekan, 5 stekan. Nah, setelah saya semproti, nanti setelah tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, setelah tumbuh akar itu saya semproti juga atau saya kocor dengan ini seminggunya 2 kali. Maka dalam 1 bulan dari seperti ini akan tumbuh seperti yang teman-teman lihat di polybag ini. Nah, kalau dari tanam ini, ya, sampai ke keluar akar itu kurang lebih 2 minggu. Saya tunjukkan, ingin saya cabut, ya, ini yang sudah. Nah ini, ya, bisa di zoom. Jadi kalau sudah 2 minggu dia akan keluar seperti ini. Nah, ini. Di akarnya bisa panjang dengan rangsangan daripada ZPT Grow Neo Nusa Indah Organik ini. Dan ini akan terjadi juga di tanaman-tanaman yang lain. Ini saya contohkan, salah satunya saya membuat percontohan bayam Brasil. Nah, kalau sudah keluar akar seperti ini teman-teman, saya tancapkan lagi di media tanah atau media polybag. Ini akan cukup 1 bulan dia akan tumbuh subur seperti ini. Nah, inilah kekuatan daripada ZPT, ya, Grow Nusa Indah Organik. Nah, sekarang di video selanjutnya saya akan menunjukkan gimana Pak. Ada yang tanya ke saya, bagaimana Pak ini cara mengaktifkan. Ini bentuknya serbuk, baunya jamu teman-teman, ya. Memang ini dari herbal. Nah, nanti bagaimana mengaktifkannya saya akan tunjukkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, sahabat tani Nusa Indah Organik. Nah, seperti janji saya sebelumnya, saya ingin menunjukkan bagaimana mengaktifkan zat pengatur tumbuh, zat perangsang tumbuh dari Grow milik buatan Nusa Indah Organik ini. Bagaimana caranya? Sangat mudah teman-teman, karena mengaplikasikannya cukup dengan modal ini, ya, air. Nah, air ini bisa diganti dengan air kelapa atau air cucian beras, ya, atau air putih seperti ini. Kalau nggak ada air putih juga nggak masalah, ya. Nah, lalu yang selanjutnya kita pakai molase, gulanya molase. Boleh nggak Pak dengan air tebu? Boleh. Dengan kalau nggak ada dengan gula putih boleh. Gula merah juga nggak masalah, ya. Dan kebetulan saya di sini pakai tetes tebu, ya. Kenapa kok pakai tetes tebu? Karena ini adalah banyak kandungan dari bakteri dan hormon pertumbuhan. Jadi bakterinya untuk diaktifkan, supaya hormon pertumbuhannya juga ikut aktif. Dan ini semuanya adalah organik. Nah, berapa campurannya? Campurannya adalah di sini kemasan ini 100 gram. Ini untuk 100 liter air, ya. Nah, cukup mengaktifkannya sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau memang kebutuhannya cukup banyak, ya ini saya aktifkan semua. Tapi karena kalau misalkan kebutuhan seperti tadi, saya cukup misalkan saya dengan sepanjang misalkan ada sekitar 10 polybag atau 20 polybag, saya ukur per
per polybag misalkan untuk tanaman ini saya kocor atau saya semprot dengan cuman sekitar 20 mili 30 mili, maka saya cukup membuat dengan ukuran seperti ini. Ini ada botol yang ukuran 500 mili ya kurang lebih. Ini bekas dari Pokari ya, ini 500 mili. Berapa campurannya? Nah, ini kan kurang lebih setengah liter ya. Berarti kalau 100 gram 100 liter, kalau 1 liter berarti cukup 1 gram. Ini berarti kurang lebih setengah gram aja saya cukup gitu. Nah, setengah gram kalau saya ukuran dengan sendok teh seperti ini, saya cukup mengambil ya kurang lebih setengah sendok teh ya. Nah, ini contohnya saya contohkan seperti ini teman-teman. Bisa ambil setengah sendok teh seperti ini ya. Ini sangat hemat ya, ini cukup saya masukkan ke air atau air kelapa atau air cucian beras, bisa dipakai. Nah, ini tinggal diaktifkan ya, masukkan seperti ini. Oke, cukup. Ini bakteri hara mikrobanya Nio juga. Oke teman-teman, setelah saya masukkan setengah sendok teh untuk ukuran 500 mili atau setengah liter, lalu saya campurkan dengan tambahan dengan air gula atau molase atau tetes ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengaktifkan bakteri yang ada di dalam grow ini, supaya dia bangun dan mengurai hormon bahan-bahan hormon pertumbuhan yang ada di produk grow ini. Lalu seberapa ukurannya? Saya biasanya memakainya 10% teman-teman. 10% gulanya ini 10% dari cairan. Jadi misalkan ini setengah liter, gulanya cukup kalau 500 mili dibagi 10 cukup 50 mili. Nah, ini saya kira-kira aja seperti ini. Ya, saya kira-kira misalkan seperti ini. Oke. Cukup. Lalu saya kocok, saya tutup ya. Tutup. Ini. Oke. Sorry. Saya tutup. Lalu saya tinggal kocok biar merata ya. Nah, setelah saya kocok merata, memang kelihatan gulanya ya yang cair, tapi ini bakterinya dia akan aktif. Saya diamkan kurang lebih maksimal 1,5 jam sampai 1 jam, itu sudah cukup. Bisa langsung diaplikasikan ke penyemprotan untuk atau kocoran dari bayam Brasil, bibit bayam Brasil yang stekan tadi, sehingga dalam waktu 2 minggu kemudian dia akan terangsang akan keluar akar. Nah, kalau dilanjutkan dari keluarnya akar tersebut setelah 1 bulan, dari 30 hari dari keluarnya akar, dirangsang terus oleh ini 1 minggu 2 kali, itu dia akan lebat seperti yang di video yang saya tunjukkan tadi ya. Demikian cara pengaktifan dari grow ya. Ini kok ada yang tanya, kok beda Pak, ini warnanya merah? Enggak, ini yang 100 gram, ini kebetulan yang produk lama kita buat yang 50 gram. Jadi semuanya yang sekarang adalah 100 gram. Kebetulan ini yang sudah terbuka, saya ambil setengah sendok teh untuk 500 ml ya. Demikian teman-teman, nanti video-video berikutnya kami akan sharingkan kemudian yang mungkin produk-produk yang lain dari Nusa Indah Organik, baik yang ada yang ZPT yang Gen A, ada yang Gen B dan sebagainya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sahabat tani Nusa Indah Organik. Terima kasih.